Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Resti Kalista, NIM 2008 031 02026. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Saya di sini akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang studi kasus atau contoh kasus analisis laporan keuangan bank. Jangan lupa disimak ya guys. Nah, yang pertama bisa dilihat ini adalah rincian aset dan rincian liabilitas. Pada rincian aset, nah di situ terdapat kas. Posisi kas bank pada tahun 2021 mencapai 4,1 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,2 triliun, mengalami peningkatan 29,53%. Kas dengan mata uang rupiah mengalami peningkatan terbesar yaitu sebesar 33, triliun pada tahun 2020, meningkat sebesar 1,1 triliun atau 36,23%. Sehingga pada tahun 2021 kas rupiah mencapai 4, triliun. Sedangkan untuk kas pada falas mengalami penurunan sebesar 220,8 miliar menjadi 87,7 miliar pada 2021, turun sebesar 133,1 miliar atau 60,30%. Selanjutnya ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Pada tahun 2021, Bank mencatat giro dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar 20,6 triliun, turun sebesar 4,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 21,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya penempatan pada instrumen sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2020, Bank melakukan penempatan pada instrumen SBIS sebesar 7 triliun rupiah. Selain SBIS, instrumen penempatan pada Bank Indonesia yang mengalami pergerakan yang signifikan yaitu peningkatan FASBIS sebesar 4,8 triliun atau 132,46% dan penurunan deposito berjangka sebesar 4,7 triliun atau 90,40%. Selanjutnya, giro dan penempatan pada bank lain atau neto. Giro dan penempatan pada bank lain neto pada tahun 2021 senilai 1,8 triliun, menurun 78,82% dari tahun 2020, senilai 8,7 triliun. Perubahan tersebut disebabkan oleh penurunan atas giro dan penempatan pada bank lain falas sebesar 5,9 triliun atau 83,61% dari 7,1 triliun pada tahun 2020 menjadi 1,2 triliun di tahun 2021. Nah, selanjutnya investasi pada surat berharga neto. Bank membubuhkan investasi surat berharga neto pada tahun 2021, naik sebesar 37,59% menjadi 67,6 triliun dari pembukaan tahun 2020 yang sebesar 49,1 triliun. Pertumbuhan yang positif tersebut didorong oleh peningkatan biaya perolehan surat berharga yang dimortisasi meningkat sebesar 13 triliun atau 26,44%. Dengan peningkatan terbesar pada biaya perolehan yang diamortisasi pada instrumen suku Bank Indonesia dari 18,5 triliun pada 2020 menjadi 26,9 triliun pada tahun 2021, meningkat sebesar 8,5 triliun atau 45,74%. Selanjutnya ada tagihan Tagihan akseptasi pada bank pada tahun 2021 sebesar 159,9 miliar, menurun 45,39% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 292,8 miliar. Penyebabnya adalah penurunan LC ekspor ESKBDN sebesar 89,8 miliar atau 51,3%. Selanjutnya piutang. Pada tahun 2021, piutang bank senilai 101,8 triliun, meningkat 13,24% dari tahun 2020, senilai 89,9 triliun. Perubahan tersebut akibat peningkatan atas pengunduran pembiayaan pada sektor konsumer, perdagangan dan pertanian masing-masing meningkat sebesar 9,9 triliun atau 15%, 2, triliun atau 26,11% dan 1,3 triliun atau 30,39%. Selanjutnya adalah cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dan penyisihan kerugian piutang. Pada tahun 2021, CKPN dan penyisihan kerugian piutang bank senilai 3,5 triliun meningkat 4,73% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,3 triliun. Penyebabnya adalah peningkatan atas CKPN pada kolektibilitas NPF sebesar 45,2,6067 miliar atau 32,97%. Hal tersebut dalam rangka panja untuk menjaga rasio coverage. Selanjutnya ada pinjaman core. Pada tahun 2021, pinjaman core neto naik tipis sebesar 0,30% dari 9.054,4 miliar pada tahun 2020 menjadi 9,81,4 miliar. Pergerakan tersebut didukung oleh peningkatan pada pembiayaan RAH sebesar 521,8 miliar atau 16,22%. Namun, hal tersebut diimbangi dengan penurunan atas pinjaman core sebesar 423,2 miliar atau min 7,41%. Selanjutnya ada aset lain-lain. Secara kumulatif, jumlah aset lain-lain neto senilai 1,7 triliun lebih tinggi 5,18% dibandingkan posisi tahun 2020 yang sebesar 1,6 triliun. Peningkatan tersebesar terdapat pada piutang pendapatan surat berharga sebesar 105,1 miliar, peningkatan atas persediaan alat tulis, kontor, dan materai sebesar 5,5 miliar, dan peningkatan tagihan SKDBN kepada nasabah sebesar 37,3 miliar. Selanjutnya ada total aset yang dibukakan oleh bank pada tahun buku 2021 mencapai 265,3 triliun, naik sebesar 10,73% dibandingkan dengan
tahun buku sebelumnya yang sebesar 239,6 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan investasi pada surat berharga sebesar 18,5 triliun atau 37,62% dan pertumbuhan piutang dan pembiayaan bersih sebesar 132,2 triliun atau 18,64%. Selanjutnya adalah liabilitas. Total liabilitas bank sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 61,9 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 66 triliun, turun sebesar 6,29%. Penurunan tersebut disebabkan oleh simpanan dalam bentuk giro hadiah dari 30,8 triliun pada tahun 2020 menjadi 22,4 triliun pada 2021. Meski demikian, tabungan hadiah mengalami peningkatan sebesar 5,3 triliun, yaitu dari 29,6 triliun pada 2020 menjadi 34,8 triliun. Selanjutnya penyaluran dana. Peningkatan investasi BSI pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,40% atau 4,7 triliun menjadi 78,4 triliun dari 73,7 triliun pada tahun 2020. Komponen investasi yang mengalami peningkatan yaitu pada investasi surat berharga dengan kenaikan sebesar 18,5 triliun atau 37,59%, sedangkan untuk penempatan pada BI dan Giro dan penempatan pada bank lain mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,8 triliun atau 43,33% dan 6,9 triliun atau 78,79%. Selanjutnya ada rincian penyaluran dana dan rincian dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lainnya. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan BSI terdiri dari simpanan dan dana syirkah temporer. Untuk sumber pendanaan yang berasal dari simpanan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,2 triliun atau 5,22%. Dengan rincian yaitu giro hadiah mengalami penurunan sebesar 8,4 triliun atau 27,29%. Sedangkan tabungan hadiah mengalami peningkatan sebesar 5,3 triliun atau 17,77%. Untuk sumber dana yang berasal dari dana syirkah temporer mengalami peningkatan sebesar 26,6 triliun atau 17,52%. Dengan peningkatan terbesar secara berturut-turut berasal dari deposito mudharabah sebesar 120,6 triliun atau 14,58%. Kemudian giro mudharabah sebesar 8 triliun atau 148% dan tabungan mudharabah sebesar 6,1 triliun atau 10,33%. Selanjutnya ada rincian ekuitas. Total ekuitas bank sampai dengan berakhirnya tahun buku 2021 sebesar 25 triliun mengalami kenaikan sebesar 15,4% dibandingkan dengan tahun buku 2020 yang sebesar 21,7 triliun. Peningkatan ekuitas tersebut berasal dari pencapaian laba dan peningkatan saldo laba sebesar 2,8 triliun atau 41,80%. Dan terakhir ada perkembangan laba rugi. Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib. Bank berhasil membubuhkan jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar 17,8 triliun, naik sebesar 5,19% dari posisi tahun buku 2020 yang mencapai 16,9 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan atas pendapatan dari jual beli sebesar 1,1 triliun atau 11,59% dan peningkatan atas pendapatan usaha utama lainnya sebesar 147,7 miliar atau 5,1%. Selanjutnya ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer bank tahun 2021 senilai 4,4 triliun, turun sebesar 12,50% dibandingkan dengan tahun 2020 yang senilai 5 triliun. Hal tersebut akibat dari penurunan beban bagi hasil atas deposito mudharabah sebesar 52,12 miliar atau 13,7% dari 4 triliun pada 2020 menjadi 3,5 triliun pada 2021. Selanjutnya, pendapatan operasional lainnya. Pada tahun buku 2021, pendapatan operasional lainnya bank sebesar 3 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,8 triliun, mengalami peningkatan sebesar 8,48%. Peningkatan terbesar terutama pada penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapus buku yang meningkat sebesar 222,4 miliar atau 41,7% menjadi 762,5 miliar pada tahun 2021 dari posisi tahun 2020 sebesar 540,2 miliar. Selanjutnya laba bersih. Bank mencatatkan laba bersih tahun 2021 meningkat 38,42% dari pembukuan tahun 2020 yang mencapai 2,2 triliun menjadi 3, triliun. Pertumbuhan yang positif tersebut merupakan hasil dari peningkatan pendapatan atas penyaluran dana sebesar 878,8 miliar atau 5,19% dan penurunan beban bagi hasil sebesar 625,4 miliar atau 12,50%. Selanjutnya yang terakhir ada laba komprehensif tahun berjalan. Laba komprehensif tahun berjalan bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar 3,2 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni 2,2 triliun, mengalami kenaikan sebesar 49,59%. Kenaikan itu diakibatkan oleh meningkatan laba bersih sebesar 840,6 miliar atau 38,42% dan peningkatan jumlah pendapatan komprehensif lain bersih sebesar 226,1 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan ya. Semoga ilmu itu bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.